Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan kelas 7B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi kali ini kita sudah memasuki bab 2 ya, setelah kemarin kita ulangan harian di bab 1. Kali ini pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keesaan Allah ya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keesaan Allah. Dan pada ayat Al-Quran di sini kita akan mempelajari 4 surat ya, nanti surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Dan kalian harus menghafalkan surat Al-Fatihah beserta artinya. Kalau surat Al-Fatihah saja tentunya kalian sudah hafal ya. Jadi di sini harus hafal beserta artinya. Diperhatikan itu, harus dihafalkan. Oke, langsung saja masuk ke materi di halaman 25. Silahkan dibuka semua bukunya, halaman 25 ya. Pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama, pengertian. Al-Fatihah itu mempunyai arti pembukaan. Diingat-ingat, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran yang terdiri dari berapa ayat Al-Fatihah itu? 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Jadi nanti kalau ulangan ya ada soal tentang deskripsikan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu mempunyai arti pembukaan, terdiri dari 7 ayat ya, kemudian digolongkan ke dalam surat Makkiyah ya. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Diingat-ingat. Kemudian tadi sudah dijelaskan pengertian kenapa Al-Fatihah disebut dengan pembukaan. Karena kalau kita membaca Al-Quran, otomatis di pertama kita akan membuka melihat surat Al-Fatihah. Dan kita baca surat Al-Fatihah, makanya disebut pembukaan. Jadi pembuka dalam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada nama lain selain Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah ini mempunyai nama lain gitu ya. Di sini ada 3 nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, bisa digarisbawahi atau kalian catat di buku tulis. Nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama atau yang A, di sini saya tulis Ummul Quran. Ya. Nama lain dari surat Al-Fatihah Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, nama lain dari Al-Fatihah lagi yaitu Ummul Kitab. Ummul Kitab itu berarti induknya kitab. Ya, kemudian yang terakhir ada As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani itu bisa ditulis dalam tanda kurung, itu As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Itu nama lain dari surat Al-Fatihah ya. Jadi ada 3, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Perhatikan ya. Kemudian kita lihat lagi ya redaksinya. Mari kita baca bersama-sama untuk surat Al-Fatihah ya. Dibaca sambil dilihat tulisannya biar makhrajnya betul. Ayo bersama-sama dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yang pertama pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diperhatikan pada surat Al-Fatihah ini basmalah merupakan ayat yang pertama, ya. Basmalah ini merupakan ayat yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sekalian saya jelaskan nanti kandungannya, ya. Jadi kandungan surat Al-Fatihah ayat pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kita bisa memahami bahwa, ya, Allah lah zat yang Maha Pengasih, Allah lah zat yang Maha Penyayang. Jadi apapun yang kita mulai, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita harus selalu dimulai dengan membaca basmalah. Karena itu merupakan pujian kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan apa yang kita inginkan di dunia ini. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, kandungan ayat pertama. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita tahu bahwa apa yang ada di alam ini adalah Allah lah yang menciptakan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu memuji kepada Allah dengan selalu berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kandungan pada ayat pertama, ya, pujian bagi Allah yang menciptakan alam ini. Kemudian pada ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Allah menerangkan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk mengingat hamba kepada nikmat yang dikaruniakannya, yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya, bukanlah sifat keganasan dan kezaliman. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim ini merupakan sifat Allah, ya, bisa masuk ke dalam Asmaul Husna juga, nama-nama lain dari Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah lah yang telah memberikan, mengkaruniakan segala yang kita nikmati di dunia ini. Untuk itu kita harus selalu memuji Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kemudian kandungan pada ayat yang keempat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi semua amal kita yang kita berbuat di dunia ini semuanya akan kembali kepada Allah, dan nanti di hari kiamat nanti Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan amal kita. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah, ya, yang bisa menentukan amal seseorang, apakah amal kita diterima atau tidak. Hanya Allah yang menentukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita meminta pertolongan kepada selain Allah, karena nanti itu masuknya ke syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Jadi tidak boleh. Hanya kepada Allah kita menyembah dengan sholat 5 waktu, beribadah, melakukan segala sesuatu karena Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan berputus asa. Sesulit apapun, ya, dalam kondisi apapun, kita percaya bahwa Allah selalu bersama kita, dan Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Maka dari itu berserahlah kepada Allah, menyembah Allah, memohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, memohon kepada Allah agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Jalan yang betul sesuai dengan syariat agama
lam ya. Jadi itu memohon kepada Allah untuk selalu berjalan pada jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Pada ayat yang terakhir, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi jalan yang betul itu, jalan yang lurus di sini adalah jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu apa? Para syuhada, orang-orang yang soleh ya, para nabi. Jadi kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan jalan kita yang lurus sesuai dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu kandungan dari surat Al-Fatihah. Jadi tolong dihafalkan surat Al-Fatihah dan artinya. Nanti tetap ya ketika pertemuan ada setor ya, setor hafalan untuk penilaian kalian. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk surat Al-Fatihah ini. Dibaca tadi ya, setelah saya jelaskan dibaca, dihafalkan. Itu saja, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.